First thing first, sebelum memasuki materi, aku mau kenalan dulu nih. Namaku Imeldu Safitri dengan NIM 220402840058 dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Oke, aku mau ngebahas tentang Pelabuhan Aceh Timur. Bentar. Maksudnya Kesultanan Perlak yang berada di pesisir Aceh Timur. Dimulai dari Selat Malaka. Siapa sih yang gak kenal Selat Malaka? Perairan Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang menghubungkan Asia bagian barat dengan Asia bagian timur, yang mana itu diperkirakan bermula pada abad keempat. Semula, rute perdagangan internasional itu melalui jalan darat dari Asia Barat ke Cina, yaitu melalui Asia Tengah dengan simpangan ke India yang dikenal dengan jalur sutra. Oke, tolong digaris bawah ya, jalur sutra. Oh iya, tahu nggak? Selain melewati jalur darat, para pedagang juga melewati jalur laut loh, yaitu dari Laut Merah ke India, terus ke Teluk Benggala. Dalam perkembangan jalur laut selanjutnya, yaitu melalui Teluk Benggala, kemudian melintasi daratan di ujung utara Semenanjung Malaka, ke Funan, dan terus ke Cina. Sebelumnya, pada permulaan abad pertama Masehi, orang India mulai melintasi jalur laut untuk mencari emas yang digunakan untuk pembuatan patung dewa dan upacara keagamaan. Dikarenakan adanya gangguan dari bangsa nomaden Asia Tengah, maka mereka mencoba mencarinya ke arah timur. Pedagang India berlayar menyusuri selatan Asia untuk mencari emas dan terus menuju Pulau Sumatera dan Jawa. Hal ini dikuatkan dengan adanya penyebutan Swarnadwipa yang merujuk ke Sumatera dalam kitab Ramayana yang berarti emas dan perak. Para pedagang yang awalnya memilih jalur laut sebagai jalur pelayaran, akhirnya berpindah haluan nih, dikarenakan Funan hancur oleh kerajaan Homer, yang mana hal itu menjadikan Selat Malaka nih eksis di kalangan para pedagang. Nah, hal itu juga yang ngebuat kerajaan Sriwijaya tuh berkembang, karena Selat Malaka itu dikuasain sama kerajaan Sriwijaya. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama ya, karena setelah hampir 3 tahun kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, yang kemudian memunculkan kota dagang baru di pantai timur Sumatera seperti Perlak dan Samudra Pasai. So now kita masuk ke materi inti, yaitu kita akan membahas mengenai Kesultanan Perlak. Perlak yaitu kota dagang yang berada di pesisir Aceh Timur yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Jadi teman-teman, for your information, Kesultanan Islam pertama di Nusantara itu Kesultanan Perlak ya, bukan Samudra Pasai. Oke, nama Perlak sendiri diambil dari nama kayu perlak. Kayu jenis ini memiliki kualitas bagus untuk pembuatan kapal. Kitab Negara Kertagama menyebutkan sebagai Parlak, sedangkan dalam catatan Marco Polo disebut sebagai Verlek. Nah, kalian tahu nggak sih, sebelum menjadi kesultanan yang besar, negeri Parlak mengamalkan ajaran Hindu-Buddha loh. Tapi hanya Hindu-Buddha yang sederhana, dengan raja yang memiliki gelar Meurah. Tapi tidak heran sih, karena Perlak sendiri muncul ketika Sriwijaya menguasai hampir seluruh Nusantara. Selain melalui komoditas kayunya yang berkualitas tinggi, Perlak juga memiliki pelabuhan dagang yang maju loh. Ramai pedagang dari Arab, Persia, Cina, dan India berdagang di sana. Komoditas yang diperdagangkan adalah rempah dan kabur barus.
Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal dagang membawa 100 anggota angkatan dakwah menyebarkan agama Islam di Perlak. Lalu, Meura Perlak beserta rakyatnya masuk Islam dengan sukarela. Wah, kenapa tuh? Nah, selain syarat masuk Islam itu mudah, Islam juga lebih gampang diterima oleh masyarakat sana. Di samping itu, ada juga faktor perkawinan antara anggota angkatan dakwah dengan putri istana kemurahan Perlak yang kemudian melahirkan Syed Abdul Aziz. Nah, Syed Abdul Aziz ini merupakan raja pertama Perlak sebagai kerajaan Islam loh. Kesultanan Perlak bertahan selama 452 tahun. Wah, lama banget. Yang mana Kesultanan yang mana selama 452 tahun tadi Kesultanan Perlak sudah diperintah oleh 18 orang sultan.